yang tinggal di sorga, pada pagi yang sejuk ini kami datang menghampirimu, berterima kasih, bersyukur atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah kami terima. Untuk itu kepadamu lah kami beri hormat dan segala puji. Kami sadar ya Bapa, banyak dosa kesalahan kami, sesama kami manusia, istimewa kepadamu. Pada pagi ini kami mohon pengampunan, agar kami layak menerima berkat-Mu, bahkan meminta menyampaikan permohonan. Permohonan kami pagi ini, hamba-Mu Pendeta Tulalesi yang sudah diasingkan, menyampaikan firman Tuhan kepada kami pagi ini. Urapi dia, agar pekabaran yang telah disediakan dapat disampaikan dengan baik kepada kami. Pekabaran ini boleh menumbuhkan, mengangkat iman kami lebih tinggi kepadamu. Saat kami mengikuti kebaktian ini, biarlah kami yang mendengarkan boleh membuka hati. Dengan demikian pekabaran ini bermanfaat bagi kerohanian kami. Beberapa hari ini kami ikuti workshop sekretariat di tempat ini. Dan pagi ini kami bergabung dengan hamba-hamba Tuhan, pekerja yang ada di kantor Uni Indonesia Kawasan Barat bersama kami, sekretaris-sekretaris yang datang dari lembaga, yayasan, conference, bahkan daerah. Biarlah kami diurapi semua. Boleh kami cerna dan pekerjaan kami hari ini boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Seluruh rangkaian acara kami serahkan kepadamu Tuhanlah bersama kami. Doa ini kami mohon dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Lagu pujian pagi ini seperti yang sudah disepakati kemarin akan disampaikan oleh Administrative Secretary. See the King when the angels sing. I shall see the King someday in the better land on the golden strand. Everything shall ever stay in His glory. I shall see the King and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King on my tribute tree, and shall look upon His face. Then my song shall be how He ransomed me and has kept me by His grace. In His glory I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday. Amen. Kristus datang, hai manusia, kelukasan kita, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu tetap memenuhi hati dan pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua.
Baik, bacaan hari ini, bacaan kita Revive by His Word dalam Filipi pasal 4. Itu juga menjadi renungan kita di hari ini. Saya akan bacakan secara keseluruhan Filipi pasal 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikan salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu. Demikianlah firman Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini saya rindu melalui tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kita merenungkan bersama firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal yang keempat. Saudara, kalau kita perhatikan Filipi pasal yang keempat, saya ingin fokus kepada satu ayat. Kalau saudara-saudara biasa bercerita ketika kita duduk bersama lalu kita ngobrol, biasanya dari percakapan itu ada sebuah konklusi yang kita mau tarik. Biasa kita bilang begini, akhirnya, jadi akhirnya. Saudara, di Filipi pasal 4 adalah pasal penutup dari kitab Filipi. Ada satu ayat yang berbunyi, jadi akhirnya, yang saya ingin tekankan pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama, yaitu Filipi pasal 4 ayat 8. Itulah sebuah kesimpulan yang di Filipi pasal 3 ayat 1 juga ada kata akhirnya atau finally katanya. Tapi Filipi pasal 4 ayat 8 yang saya mau bagikan untuk kita bersama renungkan pada pagi hari ini.
yang merupakan sebuah kesimpulan dari percakapan atau dari surat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Bunyinya begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu kata di sini yaitu pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan. Saudara, dalam Filipi pasal 4 ada beberapa kali kata pikir. Sebagaimana kita belajar Alkitab, kalau ada beberapa kata atau ada kata yang diulang-ulangi, itu adalah sebuah kata kunci. Dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata pikir ini diulangi beberapa kali dalam Filipi pasal yang keempat. Saya mau ambil dari Filipi pasal 4 ayat 7. Kata sebelum Paulus menulis di Filipi pasal 4 yang jadi akhirnya ini. Filipi pasal 4 ayat 7 firman Tuhan berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ada kata akal, ada kata hati, ada kata pikiran. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin coba saya lihat di beberapa komentari Alkitab mengenai akal, hati, dan pikiran. Saudara-saudara, ini adalah kalau kita ambil sebuah kesimpulan saja. Ini adalah sesuatu yang paling dalam. Yang mengatur setiap kehidupan anak manusia. Yang bentuk luarnya adalah perilaku. Ini semuanya dari sini. Tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, behavior kita, sikap kita, semuanya dikendalikan dari hal yang paling dalam ini. Di mana hal yang paling dalam ini juga satu-satunya alat yang ada di dalam diri manusia di mana Allah dapat berkomunikasi dengan manusia. Inilah satu-satunya yang membuat kita berbeda dari makhluk ciptaan lain di muka bumi ini. Akal, hati, dan pikiran. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Amsal 4 ayat 23 menekankan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lama berbunyi begini, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus di dalam kitab Filipi, ketika dia menggunakan jadi akhirnya, dia ingin tarik sebuah kesimpulan, dan ada beberapa kata pikir di dalam pasal 4 ini yang dia ingin fokus di sini. Dan saya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus ingin mengajak kita semua untuk kita fokus di sini. Dalam terjemahan lama saya senang sekali membacanya. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Tidak ada hal lain yang dapat kita jaga secara waspada, yang kita boleh kelola dengan baik, yang dapat membuat hidup kita tetap fokus kepada Allah. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanyalah hati. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Kalau terjemahan baru memang bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Inilah sebuah mata air yang akan mengeluarkan tabiat-tabiat atau perilaku-perilaku kehidupan saya dan saudara. Dari sinilah setiap tindakan kita diatur. Saudara,
ada beberapa pakar psikologi yang coba ingin merumuskan tentang kehidupan seseorang manusia. Dan saya coba searching, saya lihat bahwa ada berbagai pandangan atau pendapat tentang hal ini. Tapi paling tidak, semua sepakat bahwa ada hal yang paling dalam yang mengatur kehidupan anak manusia. Ada yang mengatakan di sana worldview, ada yang bilang value, ada yang bilang juga belief. Kalau di sini Brian Tracy, dia katakan value. Itu yang paling dalam. Itu yang paling dalam. Jadi katanya habis value baru belief, habis belief baru expectation, baru habis expectation baru attitude, baru setelah attitude action. Itulah hal yang paling dalam yang akan mempengaruhi percayaan kita, pengharapan kita, sikap kita, dan keluar dalam bentuk tindakan kita. Dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba saya baca-baca tentang pandangan psikologi untuk mengelola hal yang terdalam ini, hal yang paling dalam ini. Tapi saya lihat bahwa tidak ada yang jauh lebih luar biasa daripada Alkitab. Makanya Nyonya White tulis bahwa buku psikologi yang paling luar biasa adalah Kitab Suci. Saudara, nilai yang mengelola kehidupan kita. Kalau bahasa Alkitab, hati atau pikiran yang mengelola kehidupan kita ini, kita harus jaga baik-baik. Kita harus jaga baik-baik dan perhatikan baik-baik. Itu yang akan membuat kita dapat menentukan apakah ini benar atau apakah ini salah. Tapi ada juga orang ambil jalan tengah yang banyak sekarang ini dilakukan, tergantung. Tergantung dari situasi, tergantung dari keadaan, tergantung dari lingkungan. Saudara, sebagai orang Kristen tentunya kita tidak begitu. Dalam perilaku kehidupan kita, dalam tindakan kita, hal yang paling dalam inilah yang akan membawa kita untuk dapat berbuat apakah itu benar ataukah itu salah. Kita akan ambil kesimpulan dari hati kita yang paling dalam. Dan Alkitab berkata bahwa di sanalah tempat bersemayamnya Roh Kudus. Di sanalah Roh Kudus akan bekerja untuk menuntun langkah kehidupan saya dan saudara. Sebagaimana yang terdapat, saya ingin kembali kepada Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Amsal bilang bahwa kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hati dari inilah yang harus paling dipelihara dari semua yang apa bisa kita pelihara. Dan Filipi 4 ayat yang ke-7 bahwa hanya damai sejahtera Allah, hanya kuasa Allah saja yang sanggup untuk dapat memelihara hati dan pemikiran kita. Kenapa saudara? Ketika dalam kehidupan pelayanan Yesus, dia hadapi ada banyak sekali tipe-tipe manusia. Di antaranya adalah orang-orang Farisi, Saduki, ahli-ahli kitab atau ahli Taurat. Lalu dalam sebuah kondisi, sebuah waktu, sampai akhirnya Yesus berkata karena di sini ada sebuah orang-orang ini mempersalahkan Kristus, setiap perilaku yang Kristus buat atau dengan murid-muridnya selalu dicari-cari salah. Maka Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 19 yang dikutip di beberapa Injil lainnya, karena dari hati katanya timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rupanya kalau hati ini tidak dipelihara dengan baik, kalau hati ini tidak kita serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang pelihara dan jaga dia, maka kuasa lain, karena memang hanya ada dua kuasa yang ada di atas muka bumi. Tidak ada kuasa ketiga, hanya ada kuasa Allah dan kuasa musuh. Hanya ada kuasa terang dan kuasa kegelapan. Ketika kita tidak serahkan hati kita kepada Allah, maka ini yang muncul.
Dari hati akan timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus di dalam perumpamannya juga dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 13 ayat 22 tentang seorang penabur. Dikatakan begini dalam Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, dikatakan di sini dalam Matius 15, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai para pekerja Injil, saya lihat bahwa kita semua adalah pekerja Injil. Tentunya firman itu ada di hati kita. Selayaknya lah firman itu yang menguasai hati kita. Tetapi rupanya musuh bekerja. Musuh bekerja. Dan Alkitab berkata bahwa firman itu yang kita rindu untuk tetap tinggal di dalam hati kita, tetapi bisa dihimpit dan akhirnya bisa mati. Oleh apa? Kekhawatiran dunia dan tipu daya dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa ini kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan? Saudara, biasanya hal yang dapat menghimpit firman di hati kita tentang perkara dunia ini yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Apa itu perkara duniawi? Yang dapat menghimpit firman di hati, yang dapat mengambil alih nilai-nilai terdalam, yang akhirnya mengatur bentuk luar berupa tindakan kita. Harta, diantaranya. Harta. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya masih seumur jagung kalau dibandingkan saudara-saudara dalam pelayanan. Tapi kita semua dipanggil oleh surga untuk melayani. Melayani Injil anugerah dalam berbagai bidang pelayanan. Saya lihat pengalaman dari teman-teman para pekerja Injil ini. Ketika telah memberi hidup, dipanggil dalam pelayanan ini. Salah satu yang saya ingin ajak untuk kita semua jaga hati dengan segala kewaspadaan adalah masalah harta. Masalah harta. Saya jumpai rekan-rekan pelayanan karena saya sekolah di UNAI. Saya juga punya teman-teman yang di berbagai daerah di Indonesia ini. Ketika mereka telah memberi diri untuk bekerja melayani Injil anugerah ini, banyak sekali yang mulai tidak fokus. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya lihat sekarang ini ya, pendapatan atau apa yang kita bawa pulang ke rumah berkat Tuhan ini sudah lebih dari cukup sebetulnya. Nah, oleh karena sudah di kebutuhan pokok atau orang bilang katanya kebutuhan minimum itu sudah dapat terpenuhi, maka tentunya ada sisa. Nah, problemanya adalah mengelola yang sisa ini. Mengelola yang sisa ini. Ketika mengelola yang sisa ini, saya lihat bahwa banyak yang tertarik untuk investasi. Investasi adalah dalam berbagai bidang. Ada yang dalam berbagai mungkin katanya daripada nabung cuma begitu-begitu aja, ya lebih bagus investasi lah. Investasinya udah berbagai bidang. Ada yang beli kebun, ada yang beli tanah, ada yang beli segala macam.
Akhirnya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sahabat kekasih saya saja, yang sama-sama pendeta, pernah dia usaha parfum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harta ini menghimpit bukan hanya manusia di luar sana, bukan hanya anggota gereja Mazda ke-7, tetapi pekerja Injil juga. Yang mulai cari-cari jalan bagaimana, sepertinya nggak cukup ini pendapat kita mulai bikin usaha di tempat lain. Padahal jelas sekali working policy kita. Saya sudah baca itu working policy. Kalau kita tidak rasa cukup dengan penghasilan kita, keluar. Banyak pekerjaan lain, kan pilihan hidup. Tapi sudah mulai cari cara bagaimana untuk penghasilan bertambah. Saudara, hati-hati. Yang sisa itu Tuhan punya maksud untuk menjadi berkat. Jangan sampai yang sisa itu dapat menghimpit dan menguasai hati yang terdalam. Sehingga kita mulai tidak fokus dalam pelayanan. Bahkan ada teman dalam pelayanan, tidak mau dipindahkan dengan pertimbangan, istri saya kerja enggak? Apa penghasilan saya berkurang atau bertambah enggak? Bayangkan, kita sudah mengasingkan diri dengan Tuhan untuk masuk dalam pekerjaan yang kudus dan suci ini. Perkara-perkara ini masih menjadi sebuah pertimbangan dalam pelayanan. Hati-hati. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai biarkan hati kita dirusak oleh karena perkara harta ini. Saudara, boleh jadi saya juga khawatir tentang hidup ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Biasanya yang paling khawatir adalah perempuan. Saya bilang buat istri saya, pekerjaan banyak di luar. Saya ambil kependetaan bukan karena tidak bisa di tempat lain. Saya ambil kependetaan oleh karena Tuhan yang panggil saya. Bukan juga karena hebat dan kuasa saya. Tidak ada apa-apa. Tapi karena Tuhan saja yang murah hati kasih karunia-Nya. Fokuslah melayani, mendampingi saya. Selama ini apakah pernah rasakan kekurangan? Tidak pernah. Dan memang saya bisa bersaksi di hadapan manusia dan di hadapan sorga. Selama saya melayani yang seumur jagung ini, tidak pernah saya kekurangan. Oleh karena Allah yang mencukupkannya. Kami nggak punya tabungan yang banyak. Tetapi ketika istri saya dioperasi dengan biaya yang besar, memang ditanggung oleh organisasi gereja ini. Tapi saya pergi ke tempat di mana saya butuh biaya sendiri. Tuhan kirim orang-orang yang tidak pernah saya harap-harapkan untuk datang membantu. Saya sampai katakan buat teman-teman pendeta muda kalau setiap datang ketika daerah Kalimantan Kawasan Timur menerima para pendeta muda, saya katakan jangan pernah khawatir. Kita sudah memasuki ladang Tuhan. Tuhan yang kepala pekerjaan ini. Tuhan pemilik pekerjaan ini. Dia akan cukupkan. Saya menangis dengan PS oleh karena dia lama sekali tidak diangkat-angkat. Saya bilang, engkau PS. Stipendmu boleh jadi 1,5 juta. Tapi lihat sekarang, engkau punya motor. Engkau punya berbagai hal. Pernahkah engkau lapar? Saya menangis bersama dengan dia selama tidak pernah Tuhan tidak cukupkan segala kebutuhan kita. Allah kita ajaib. Jangan sampai kita terhimpit firman itu dengan masalah harta. Yang berikut adalah tahta. Yohanes Pembaptis bilang biarlah aku semakin kecil dan Kristus semakin besar. Ini kita sudah menjelang di masa-masa pemilihan.
salah satu topik yang hangat di gereja ini adalah masa-masa seperti ini. Masa-masa pemilihan. Bahkan sudah mulai ada yang gonjang-ganjing masalah posisi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita masuki ladang Injil ini dengan satu fokus bahwa biarlah kiranya Allah yang dipermuliakan, biarlah Dia yang semakin besar dan kita semakin kecil? Jangan sampai kalau ada niat-niat di hati, kalau ada pikiran itu mau masuk di hati kita, lalu coba gonjang-ganjing untuk masalah ini. Saudara, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hati. Alkitab katakan kalau kau jadi pemimpin, kau jadi pelayan. Melayani di berbagai bidang pelayanan, di mana saja urusan Tuhan. Saya katakan buat rekan-rekan pelayan, para pendeta di ladang, tidak lebih suci kami yang di kantor daerah ini daripada engkau yang ada di ladang sana. Tidak ada yang lebih suci di mana-mana. Kita menginjak di lahan yang suci sebagaimana Musa masuk di semak belukar itu. Tempat engkau berdiri adalah tanah yang suci. Saya katakan buat rekan-rekan pelayanan, ketika kita masuk di dalam Injil ini, di dalam pekerjaan Injil ini, kita memasuki area yang suci, area yang kudus. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih kudus daripada yang lain, kecuali melayani Kristus dengan sepenuh hati. Jangan sampai firman itu dihimpit dengan masalah-masalah ingin menonjolkan diri. Yang berikut adalah seks. Inilah godaan terbesar yang bisa menghimpit firman. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap godaan ini. Hanya kuasa Tuhan saja yang akan membantu kita mengalahkan ini. Ada berbagai tokoh dalam gereja ini jatuh oleh karena godaan ini. Tapi kuasa Tuhan telah memulihkan mereka. Hati mereka telah diperbaharui. Dan kita rindu bahwa kita tidak jatuh dalam perkara ini. Kita tidak dihancurkan firman yang ada di hati itu dengan perkara seks. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yeskel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita berkata seperti Rasul Paulus berkata, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Biar kiranya kita seluruh pekerja Injil boleh menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Biar kiranya hanya Kristus saja, jangan izinkan kuasa lain menghimpit dan mengganggu kita. Bila mana perasaan-perasaan itu mulai muncul, minta pertolongan Tuhan untuk kalahkan. Sehingga kita tetap fokus dalam melayani Injil. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.